نيلنا جميع علوم النافعة والحضارة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع آله وأصحابه وأزواجه وذريته جميع الأنبياء والمرسلين ملائكة المقربين أولياء والشهداء الصالحين ثم إلى حضرات جميع الأولياء من شرق الأرض من مغاربها ضريها وبرها يا الله أينما كانوا خصوصا سلطان الأولياء الشيخ القدير الجيلاني شيخ البغدادي مدعي فارس القاسم الجنيدي شيخ الشاهد النجاح أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي السيد علي بن أبي بكر السقاف سيد الشيخ ثم إلى حضرات جميع معرف كتبنا مشايخنا كل من أجازنا خصوصا مع معروف عبد الله النبوي سيدي الجزولي جميع أجدادنا جداتنا آبائنا أمهاتنا يا الله وخصوصا ويوتنا مصير وتزرع ثم إلى حضرات سباق الجزولي عبيه الجزولي سباق زند الجزولي بيحم الجزولي كيف وعد من الجزولي كيف محفوظ سوات أزواجهم وذرياتهم ومن انتسب إليهم يا الله جميع أمواتي أقاربي والله مثلنا يا عبد الحميد بيضاوي أموات أمهاتنا أموات إخوتنا أموات متحرجي معهد الفلاحة يا الله جميع المسلمين والمسلمات يا جميع من لهم حقوق الواجبات علينا مشايخنا معلمينا أساتذتنا أولادنا تلاميذ تلميذاتنا أصحابنا إخوتنا يا رب يا الله الفاتحة الرحمن الرحيم الجنة يا رب يا إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم في الورد الجيل والمؤمنين رجال المسلمين الفاتحة أعوذ بالله الرحمن الرحيم الجنة يا رب إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين آمين. الفاتحة أعوذ بالله الرحمن الرحيم الجنة يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العلم utawi iki bab mertelake kakutamane nubrih ilmu ay bab fadilati talabil ilmi bahasane nyai metu utawi iki bab mertelake kakutamane nubrih ilmu ay wa ta'limihi wa nashrihi wa dhammi kitmanihi amman yastahiquhu wa dhammi man arada bi ilmihi ghayra wajhi llahi min al-ayati wal ahbar. Nanti di sana juga akan diterangkan pentingnya untuk kemudian mengajarkan apa yang sudah kita pelajari dan juga menjelaskan tentang bahayanya kalau kita kemudian tidak menyebarkan apa yang kita peroleh dari guru-guru kita, juga menjelaskan tentang
buruknya orang yang mencari ilmu dengan tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Menika wonten tengah-tengah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amsuzu famsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Terus menikah merupakan ayat yang paling populer untuk menunjukkan betapa istimewanya keilmuan dalam Islam. Bahkan raf'id darajat dalam Al-Quran itu beberapa kali disebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beberapa orang tertentu di dunia wal akhirah. Itu ada di 4 tempat. Yang 3 itu hubungannya dengan keilmuan, yang 1 itu hubungannya dengan jihad. Jadi pancen ahlul ilmi itu adalah kelompok-kelompok yang memang sangat istimewa indallah azza wa jalla. Lah ayat niki kali mu'allif Syekh Zainuddin dibuka dengan langsung yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Menikah merupakan jawab dari Amr yang tidak ditampilkan oleh beliau. Idza qila syuzu fangsuzu. Ini awakmu diajak api, kalau kamu kemudian diajak hal-hal yang positif inda syar'i, menurut kacamata syariat, menurut kacamata agama, siapapun dari kita yang kemudian punya semangat di sana, punya ketertarikan yang kuat di sana, maka yarfa mongko ngangkat, yarfa mongko ngangkat sapa Allah alladzina ingkang akeh amanu kang kudu iman sapa alladzin minkum hale saking sira walladzina lan wong akeh utu kang terkaringi sapa alladzin al ilma ing ilmu ngangkat apa di darajatin biro-biro derajati utawa darajatin ing dalem biro-biro derajati ay wa yarfa tegese lan ngangkat sapa Allah darajatil ulama ing biro-biro derajati utawa pangkate para alim minhum saking alladzina amanu minhum saking alladzina amanu khossatan hal tertentu hanya alladzina utul ilma, hanya orang-orang yang punya kesempatan untuk kemudian ta'allumil ilmi wa ta'limihi lah yang kemudian ya secara otomatis wal amal bihi, itu hanya mereka lah yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya ngoten prinsip. Sebetulnya ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini asbabun nuzulnya adalah suatu ketika Rasulullah SAW ketika mengajar, karena Nabi niku enggak ada santri-santri tetap yang tidak pulang dan memang karena tidak punya rumah mondok katakan, atau memang rumahnya jauh, yang biasa kita kenal yang populer dengan istilah ashabus suffah. Lah jam ngajinya bahkan Nabi itu
membuat semua para sahabat itu kemudian saling berdesakan untuk menjadi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu cukup membuat Nabi panik karena tempatnya sangat terbatas. Wa fil makani dhaikun. Akhirnya turunlah ayat itu. Dan memang konten kisah-kisah menarik diantaranya adalah ternyata ada beberapa sahabat papan atas yang kemudian cukup keberatan kalau ditaruh di belakang. Bayang. Makanya jangan ada di antara kita yang heran kalau kemudian apapun yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang cukup baik, jangan sekali-kali punya harapan untuk mendapatkan respek dari siapapun. Wa ma min ahadin min alsunin nasi salima. Wa ma min ahadin min alsunin nasi salima. Tidak ada satupun orang yang akan pernah lolos dari cibiran, bulian, atau minimal kerasan-kerasan orang lain. Walau jaga an-nabiyyu, walau jaga an-nabiyyu al-mutahhar, walaupun itu adalah Rasulullah, seorang nabi yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ramai. Makanya waqala al-munafiqun alastum tasumuna anna sahibakum ya'dilu bainan nas. Pertama-tama isu itu ditampilkan oleh orang munafikin. Yang menyebarkan isu pertama itu adalah munafikin yang mengatakan, apa kalian masih punya bayangan, masih punya keyakinan bahwa nabi kalian adalah orang yang adil? Fa wallahi ma adala baina haula. Demi Allah, Muhammad tidak adil. Ini Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dianggap orang adil. Jadi Kanjeng Nabi agak adil, terus sapa ning donya iki sing adil? Qaumun akhadhu majalisahum wa ahabbu al-qurba min nabiyyin aqamahum wa ajlasa man abta'a anhum maqamahum. Dari dulu orang-orang yang punya watak nifak itu punya tutur bahasa yang jauh lebih logis, lebih menarik daripada wong-wong sing aslinya. Roto-roto gini nggak melu ngaji, tapi karena dia dengar cerita, kemudian dia paling pintar untuk membangun narasi dan opini. Lah iya, bagaimana mungkin Muhammad kita anggap adil? Ada orang yang bersusah payah pengen ngaji, ya, kemudian pengen dekat, wahabu al-qurba min nabiyyin, pengen banget dekat dengan Nabi. Ternyata aqamah, kemudian dia disuruh berdiri, minggir, wa ajlasa man abta'a minhu. Kemudian malah Muhammad menyuruh duduk orang-orang yang nyata-nyata datang belakangan. Sebuah isu yang menarik untuk menjadi pembahasan di warung-warung kopi. Framing yang sangat menarik. Padahal dari awal Rasulullah memang sudah sangat luar biasa, dan semua orang tahu bahwa Rasulullah atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan ashabi Badr minal ansari wal muhajirin.
Dan memang para tokoh-tokoh itu ya memang punya kelayaan untuk datang belakangan tambah. Iya wis jarno ae pancen ket biyen tokoh wis ngono kuwi. Kok nek kuweri rodok ngrepoti. Tapi gak apa-apa ya pancen ngono kuwi. Dan yang jangan dilupa bahwa Rasulullah nyaman dengan beliau-beliau itu ketika beliau pada akhirnya harus di belakang, apalagi sambil berdiri karena nggak mau duduk, karena dia ngerasa ampuh lah, iya, ngomongnya ampuh ya sadar nih ampuh, lah aku ampuh kok nungguin. Tapi dalam ayat ini juga itu ada yang menarik bahwa ternyata kalau kemudian ada tokoh, gitu, jadi fi hadzal ayah ta'mimun summa takhsis wa dzalika anna al-jazaa bi raf'i darajat hauna munasibun lil amal li'anna al-ma'mura bihi tafsihul majlis. Singkat cerita, ayat awal ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, ayat ini intinya adalah bagaimana kita harus punya watak untuk kemudian berlapang dada memberikan tempat bagi yang lain. Artinya aja sampai tujuan api kemudian tujuan api kan kemarin ngaji, tujuannya kan baik itu ngaji, jangan sampai kemudian menyakiti orang lain. Kalau memang kemudian ada yang datang lebih dulu, ya memang semaklumnya apa namanya kalau pada akhirnya dia duduk di depan. Di sini dikatakan li'annal ma'mur bihi tafsirul majlis kaila tanafasu fil qurbi minal makan rafi'. Tak tulis ini. Kaila tanafasu fil qurbi minal makan rafi' haulahu sallallahu alaihi wasallam. Tarikon. Dua kelompok ini jelas-jelas beda, Pak. Karena apa? Karena kuwatul amal itu tadullu ala kuwatil ilmi. Kuwatul amal tadullu ala kuwatil ilmi. Kesiapan kita untuk banyak beramal, untuk banyak melakukan ibadah-ibadah, qurbah-qurbah ilallah azza wa jalla, itu menunjukkan betapa luasnya pemahaman kita akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahraja lam riwayatake Sobo Ibnu Abdul Bari, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, yakni Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar, Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar Al-Qurtubi. Al-Imam Ibnu Abdul Bar menikah seorang tokoh ulama bermadhab Maliki, Malikiyun, muhaddisun, mu'arikhun, Andalusiyun. Seorang tokoh ulama bermadhab Maliki, tokoh muhaddis, ahli hadis, tokoh sejarah, mu'arikh. Kebetulan rumahnya Cordoba, Al-Qurtubi, Cordoba, Al-Andalusi, Spanyol, Pak, Spanyol. Tunggu nih, Madrid bukan di Madrid. Aduh, tuh kancane glabe lah gitu. Aduh. Beliau meriwayatkan satu hadis an Anas bin sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubu al-ilma walau bisin, utlubu nupriyasiyo al-ilma ilmu walau bisini, senajan ing dalam negara Sin, walau bisini senajan ing dalam negara Sin. Mungkin kala itu Rasulullah menganggap Cina itu sangat jauh. Ya sampai sekarang juga ada, kamu mondal orang ya. Sebetulnya perintah ini hanya merupakan artinya ibarah ini atau apa ya, redaksi ini hanya merupakan satu kinayah anil hasi ala talabihi walau bi usulil masyaqqah. Ini hanya sebuah ibarah, hanya sebuah teks untuk mengarahkan kita semua ngaji. Masih situasinya super rumit, super sulit, atau bahkan super jauh.
sebagaimana santri-santri tetap kembali ke pondok secara bertahap, kan Mbah Hidit mendalili semua ibadah, kullu ibadatin kasolah wasaum wasakah, semua ibadah kayak salat, kayak puasa, kayak zakat, itu kewajibannya, kefarduannya itu ada momentumnya. Duhur itu ya waktu, duhur asar itu ya waktu. Guys, gambarnya ini loh, sampai tidak mungkin, walaupun sampai sudah nyantri puluhan tahun, sampai tidak mungkin kemudian diperkenankan untuk mendirikan atau menunaikan Jumatan di hari Senin misalnya. Ini supaya kita tidak repot, supaya tidak padat. Bagaimana kalau hajinya kita bikin di bulan Selo? Tidak bisa, saudara. Bagaimana zakat itu kita bikin di bulan Desember? Nah, kita ada momentum-momentumnya, tergantung. Ramadan itu biasanya agak panas situasinya, sudah jarang hujan. Kita puasa Ramadan, kita geser saja ke bulan-bulan yang agak banyak mendung, angin tenang, tidak bisa. Tapi watalahul ilmi faqih fi jami'il awqati wal haram. Cuma kalau untuk urusan ngaji, kewajibannya, kefarduannya itu berlaku di semua waktu dan semua kondisi, semua situasi. Walau bisin atau mari keringat. Imam Ghazali juga menampilkan satu hadis meng-ihya itu. Ya Allah, mau iling usah ilalin nih. Udlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nah. Ya lah. Kudu sik ono ka ono amatir. Artinya ono tenan iki ya. Maksud dianggap benar. Udlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nah. Walaupun misalnya omahmu tolong aku, misalnya ternyata antara ngaji sampai toko maisan itu kobong apa ya, kamu tetap budal ngaji. Kamu harus tetap berangkat ngaji walaupun kamu terpisah, terkendala oleh lautan api. Wangbi, wah anu ya, mogok ya. Gak masuk kelas, harus lanjut ngaji. Kudune tapi ya gimana apa cerita tok ya sekolah kon yo kok gak mau lakon yo terserah gak apa-apa. Tapi aku tuh kok terus luar biasa. Gak kudu paham. Engko sak kudu dalil-dalil ini sudah kudu paham tekon pengowo tok. Iya, bakal ngonek sampai ngundak ning ngaji kudu paham wah yo hatam iki pengajian. Fa inna talabal ilmi kalau saknane nukrih ilmu iku fardhatun kafarduan kewajiban ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Karena ngaji itu memang benar-benar harus kita lakukan. Aku terus ngomong ini, wah berarti sewajib ngaji bapak-bapak tok, mas-mas tok, ibu-ibu, mbak-mbak gak wajib ngaji. Udah bisa. Biasa memang Kanjeng Nabi itu menyebut kita semua dengan bahasa hanya muslim begitu saja yang kesannya menunjukkan itu laki-laki. Ya tidak bisa. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi misalnya. Wong Islam tenan iku wong sing kira-kira wong liya iku selamat, aman, nyaman dari mulutnya ataupun tangannya. Saya iya takok iki sing paling lamis yang paling mengerikan daun-daunnya itu apa? Artinya biasa, artinya jangan kemudian mbak-mbak semua merasa bahwa oh berarti yang punya kewajiban ngaji itu hanya laki-laki. Enggak, ini ya bahasa biasa sebetulnya. Dinakum, ketika kamu ditanya besok, kowe mbiyen ngajimu besok, kowe belajar salat besok, tolong jawab
Bayi Yesus itu bisa jawab apa? Kacau namanya. Bayi Yesus kan, bayi Tin, bayi Uda, bayi Mi. Niku kayak gitu lah. Mereka kenal jenis kau sah. Kita atas pagi, mau nak apa? Jangan nampak. Atas pagi, jauh sampai ngomong. Ini ku ada pengaji dan begitu, wantem itu. Hisap toh, tenang. Bahaya tenang, sosok bayi Yesus aman setiap dan bayi Yesus sudah siap dengan itu semua. Nah, awalnya ini jelas bahaya tenang. Terus gak usah. Kalau tak gak bohong. Makanya wonten riwayat yang ditampilkan oleh Mbah Ihsan sing sampai kula corek nasar. Karena niku menarik menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku seneng tenan nek ana sahabat teko arep ngaji. Seneng tenan nek ana sahabat datang untuk ngaji. Bahkan Nabi bangga betul. Bahkan Nabi maham tenan nenek santri model ngono kuwi. Lah gak kaya awakmu teko-teko berkah itu. Aku paling anti pancen awakmu sowan golek berkah itu kamu ditakdirkan untuk kepikiran pengen sowan ning kiai tok. Iku wis menunjukkan bahwa umurmu, nafasmu menunjukkan keberkahan. Gak usah mau jaluk itu. Kowe duwe masalah, kamu punya problem, kamu punya keinginan untuk sekedar sowan ulama tok, itu menunjukkan bahwa hidupmu sudah berkah. Gak usah mau jaluk naik berkah itu. Makanya nyapa yang kiai malah gus-gus kadang-kadang teror malah mendukun lah. Banyak apa itu kafir masya Allah mana yang tidak masya Allah ya? Itu tidak masya Allah mana? Ini kan masya Allah subhanallah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya ini kan kuih tok hubungannya terus apa nih? Ingkang betul ingkang ya itu. Opini betul. Coba apa ya? Ketika Rasulullah didatangi oleh seorang Sofwan bin Asal, seorang sahabat namanya Sofwan bin Asal, ditanya, nyapa? Matur. Ini jitu atlubu al ilma. Ini jitu atlubu al ilma. Kula niki sowan murni badhe ngaji. Murni badhe ngaji. Apa yang didahulukan dari Nabi? Faqal marhaban. Marhaban. Oh, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terus kan Nabi dawuh, inna talibal ilmi la tahuffuhul malaikah bi ajnihatiha. Summa yarkabu ba'duha ba'da hatta yablughu as-sama'a ad-dunya min mahabbatihim lima yatluquh. Bayangkan saiki. Ternyata santri pancen yo keramat tenan. Santri keramat tenan. Jadi awakmu ojo ragu, ternyata awakmu keramat tenan. Nyatane iki. Ternyata awakmu budal ngaji tok ngene iki. Iki ana beberapa malaikat rahmah sing bangga tenan ambek kelakuanmu dene iki. Sampai gendong-gendongan mbek kancane sampai teko hatta yablughu as-sama ad-dunya. Mek teko banggane awakmu sing ngaji gak. Ya penting. Catatan itu kan penting ya. Gak kalah Mas tapi ternyata poin. Ya, bos paham gak paham, nyatane malaikat pokoknya budal ngaji cai budal ngaji. Paling wes. Buang enggak iki lho, bocah sing awasi bendino fulan bin fulan ngaji ya. Lah nyatane gak ngowang lho, pokoke ngaji. Masuk, Jadi ya pokoke ngaji ya. Cocok mesti cocok, wis gak mikir ngono kuwi. Aku golek itu dalil-dalil sing mesti cocok. Ada uang yang langit, what they love you, ya.